Apakah Anda tahu kripto aset memiliki volatilitas 10-300% per bulan? Bitcoin, sejak diluncurkan sampai hari ini, memiliki volatilitas 1,3 juta persen, yang jika dirata-ratakan memiliki kenaikan harga lebih dari 10.000% per bulan. Ethereum memiliki volatilitas 14.621% per tahun atau 1.218% per bulan. Jika Anda berinvestasi 100 juta membeli Ethereum di tahun 2015, maka saat ini Anda memiliki kekayaan 59,5 miliar rupiah. Apakah ini masih berlaku? Tentu saja. Anda harus bersiap, maksud kami, mengucapkan selamat tinggal kepada uang tunai karena saat ini sistem pembayaran baru tengah disiapkan. Ya, Bitcoin atau mata uang digital dengan kurs global tengah disiapkan untuk bisa digunakan di seluruh dunia. Bitcoin mungkin masih asing bagi sebagian besar masyarakat dunia. Namun, tak lama lagi, Bitcoin akan menjadi sistem penukaran resmi di dunia. Bitcoin merupakan mata uang yang terdapat di dunia maya yang menggunakan konsep kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan atau kerahasiaan dari informasi. Tidak seperti alat transaksi online lainnya yang berhubungan dengan bank, kartu kredit, bahkan beresiko terhadap pencurian identitas yang marak terjadi di dunia online. Bitcoin secara langsung digunakan antara pengguna tanpa diperlukan perantara. Informasi kepemilikan Bitcoin atau biasa disebut wallet, yaitu berupa kode tertentu yang bisa disimpan di berbagai media, baik itu komputer, flash disk, maupun handphone. Setiap wallet memiliki nama atau alamat yang disebut dengan Bitcoin address. Alamat ini berupa deretan huruf alfanumerik sepanjang 34 karakter. Mata uang digital yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto ini mulai mencuri perhatian. Semakin banyak orang yang menggunakannya untuk bertransaksi. Untuk mendapatkan Bitcoin, Anda bisa membelinya pada trader atau miner. Bahkan terdapat software khusus untuk menambang atau mencari Bitcoin. Software tersebut akan terhubung dengan server khusus yang berposisi sebagai tambang penghasil Bitcoin. Bitcoin memiliki kelebihan antara lain menggunakan kurs global yang berarti tidak dimiliki oleh negara manapun, sehingga mudah digunakan dimanapun di seluruh dunia tanpa dipengaruhi kurs mata uang suatu negara. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir akan batasan transaksi seperti yang biasa kita temui di bank. Namun, Bitcoin juga masih memiliki kelemahan. Pengguna tidak akan mendapatkan bunga seperti yang biasa ditawarkan bank. Karena Bitcoin adalah uang tunai digital yang Anda simpan sendiri, sehingga sama halnya dengan menyimpan uang di dalam dompet. Sistem yang tidak terpusat sangat menguntungkan sekaligus membahayakan. Tidak adanya pemerintah atau perbankan yang mengatur beresiko terhadap nilai tukar Bitcoin di dunia maya. Bitcoin yang tersimpan dalam wallet juga bisa dicuri atau diretas melalui virus. Anda tertarik menggunakan Bitcoin? Ada baiknya Anda pahami dulu sistem dan cara kerjanya. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi Industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotic, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul Cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan
training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.